warga USA Ungaran, salah tidak para waktu kita semua. Panjenengan tasih midhangetake yang dicorong leres terima news trend kalian diajak Andin Ashifa. Di era globalisasi, kebutuhan informasi sangat diperlukan. Banyak perusahaan media yang mengembangkan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Salah satu media yang mendukung arus penyebaran informasi adalah radio. Radio Rasika FM Ungaran dengan format station Traffic Radio. Saya Leni Andrianingsih dan inilah wawancara eksklusif bersama Direktur Utama Radio Rasika FM Ungaran dalam Bincang Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, jadi saya dan teman-teman ini dari Universitas Semarang. Maksud dan tujuan kami datang ke sini ingin menelisik lebih jauh Bapak bagaimana Bapak ini memanajemen Rasika, Radio Rasika ini. Jadi awal yang ingin kita tahu itu bagaimana asal usul berdirinya Rasika ini. Kebetulan kami ini meneruskan, jadi tidak memulai dari awal, artinya mengurus izin dan sebagainya, tapi kami ini datang dulu sejarahnya sebagai konsultan, kemudian setelah hasil konsultan pada kesimpulan bahwa ini harus ada penambahan modal dan seterusnya, maka pihak owner mengajak kami untuk masuk menjadi salah satu penggiat di Rasika ini. Jadi kami ini bukan orang yang awal merintis, tapi orang yang meneruskan. Dan alhamdulillah itu tahun 80 tahun 90, tahun berdirinya tahun 80, tahun 94 kita masuk. Ini berarti Rasika Group ya Pak? Rasika Group. Jadi ada radio dan juga ada TV. Ada TV. Kalau untuk radionya sendiri Pak, Radio Rasika Ungaran, Ya. Untuk program-programnya ada apa saja Pak? Rasika Ungaran ini radio yang khusus melayani pendengar di jalan. Oh, begitu. Jadi masyarakat Semarang yang sudah mulai merasakan bagaimana kreditnya jalan, maka kami hadir untuk membantu pemakai jalan agar efektif dan efisien di jalan, tidak terjebak macet dan sebagainya. Jadi karena itu acaranya dari pagi sampai malam hanya itu. Mengenai yang lain-lain tentu ada sisipan-sisipan, karena kita tahu tidak semua waktu itu orang ada di jalan. Iya. Yang tidak di jalan itu antara lain jam pagi, antara jam 5 sampai jam 6 atau 4 sampai jam 6 itu masih di rumah. Nah, acara unggulan kita di pagi itu adalah kegiatan keagamaan, yaitu Mutiara Hikmah yang tampil tidak umumnya seperti umumnya radio. Kami khusus membicarakan mengenai pengajian hati. Kalau untuk format stationnya sendiri dari Radio Rasika ini basisnya ke radio agama atau mungkin radio seperti apa? Ya, radio kita ini basisnya formatnya adalah format radio traffic. Radio traffic. Ya. Mengenai agama, kebetulan kami bersama dengan Al-Hikmah sehingga semua kegiatan Al-Hikmah itu disiarkan di sini sehingga terasa Radio Rasika itu seolah radio dakwah, tapi sebetulnya kita ini radio traffic. Kalau untuk selama menjabat sebagai direktur utama di sini ya Pak, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dihadapi, baik kendala dari intern maupun eksternal? Ya, jadi keunggulan sebuah radio itu kan harus bisa membuktikan bahwa pendengarnya banyak dan waktu mendengarkannya juga banyak. Nah, banyak itu di Semarang ukurannya kalau kelas atas itu harus lebih dari 100.000. Kalau kelas menengah mungkin lebih dari 200.000. Kalau kelas bawah bisa di atas 500.000. Kami ini di kelas atas cenderung sebagian menengah. Jadi kami ini target mendengarnya adalah sampai dengan 300.000. 300.000 dengan kesempatan mendengarkan waktu perharinya rata-rata
2,5 sampai 3 jam. Nah ini kendalanya banyak sekali. Karena orang kalau 2,5 kalau untuk sampai pada 2,5 jam itu agak gampang, sampai 3 jam gampang karena radio traffic itu radio yang pendengarnya tidak bisa putus. Beda dengan pendengar format musik. Hari ini atau jam ini mendengarkan lagu A, pindah ke iklan, pindah ke radio lain kan gitu. Terus pindah ke radio lain sesuai dengan lagu yang diminati. Kalau radio traffic enggak, dia ada iklan akan ditahan. Kenapa? Kalau dia iklan kemudian keluar, dia mau cari radio lain yang traffic, kebetulan belum ada. Kemudian ketika masuk, dia ketinggalan informasi. Gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana mencapai jumlah 300.000. Karena pemilik mobil itu tidak sebanyak pemilik motor. Nah, kita siasati, memang ada acara-acara yang memang targetnya adalah rentang waktu mendengarkannya cukup panjang. Jadi sekali mendengarkan bisa 4 jam, 5 jam. Tapi yang lain mereka yang tidak mendengarkan traffic, dia mendapat informasi tentang berita dan sebagainya. Ada berita, ada humor. Nah ini kalau kita ngomong humor itu segmennya luas. Orang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas semua mendengarkan. Sehingga coverage jumlahnya tinggi. Demikian juga informasi. Informasi kami tidak khusus berita tentang jalan. Informasi apapun yang menonjol di Jawa Tengah kita siarkan, sehingga jumlah 300 itu alhamdulillah terlampaui. Ya. Berarti itu juga salah satu strategi ya Pak, bagaimana untuk bisa mencapai jumlah pendengar yang ditargetkan. Ya. Berarti selama ini untuk audiensnya sudah terlampaui? Ya, jumlahnya kami dari beberapa riset terlampaui. Iya, terlampaui. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 7 tahun yang lalu lah. Ini sudah terlampaui. Ya. Bagaimana dengan strategi pemasarannya sendiri, Pak? Strategi pemasarannya Rasika ini karena radio mobile itu banyak dikenal orang. Kita memberikan kesempatan berdialog dengan banyak orang yang tadinya belum menjadi klien, belum menjadi rekanan bisnis karena kenal di siaran macet dan sebagainya, akhirnya wawancara akhirnya masuk. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Rasika dengan format radio traffic ini sekaligus siaran itu adalah juga campaign tentang keberadaan Rasika. Jadi strategi pemasarannya mungkin lebih ringan daripada radio musik yang tidak ketemu orang. Kalau radio Rasika traffic ketemu siapapun, saya kira gitu. Kalau radio Rasika ini termasuk radio yang istilahnya menjual iklan begitu Pak, karena dia adalah termasuk radio komersil begitu. Iya, jadi yang kita jual itu pendengarnya. Jadi iklan itu akan datang ketika jumlah pendengarnya dan profil pendengarnya sesuai dengan customer. Gitu. Jadi tidak mungkin misalnya Garuda Indonesia Airways itu akan masang di sebuah radio yang segmennya tidak sama, atau segmennya sama tapi jumlah pendengarnya tidak cukup, atau jumlahnya cukup tapi waktu mendengarkannya tidak cukup. Nah, itu yang kita jual adalah jumlah pendengar dan waktu mendengarkan serta profilnya. Ya, saya kira itu akan gampang dibaca orang lain karena kami pendengarnya jelas, waktu mendengarkannya jelas, apa yang diomongkan juga jelas. Jadi masing-masing program sudah tersegmentasi masing-masing Pak, dengan apa namanya tujuan ke pendengar yang umur berapa sudah tersegmentasi. Kalau untuk cabangnya sendiri Pak, dari Rasika ini ada berapa? Ada Rasika Sragen, namanya Rasika Sragentina. Ada Rasika Pekalongan, ada Rasika Semarang. Ini adalah Rasika Ungaran.
Ada yang namanya bukan Rasika tetapi Rasika, misalnya Kendal Radio Citra atau Pati, Radio Pas FM Pati. Itu termasuk radio Grup, jaringan gitu? jaringan ya. Jaringannya kita ada cukup banyak, ada sekitar 18 radio. Oh, 18. Iya. Termasuk yang berjaringan dan induknya gitu. Iya. Selain radio, di sini juga ada TV begitu Pak? Iya, ada TV. Ada TV kabel ya. Ini yang di belakang ada TV kabel. TV kabel yang disiarkan khusus untuk warga Kabupaten Semarang. Radionya orang Ungaran, TV-nya orang Ungaran. Oh, TV-nya. Iya, ini khusus hanya untuk orang-orang saja. Kalau untuk gayanya itu radio Rasika ini bisa menjangkau ke wilayah berapa kilometer atau mungkin berapa gitu Pak? Karena tempat Rasika itu cukup tinggi, jadi kira-kira 350 meter di atas permukaan laut, maka coveragenya cukup luas. Misalnya sampai ke Demak, Kendal, Grobogan, itu Kudus, Jepara itu bisa. Itu yang di Semarang atau yang di? Yang di Semarang, Oh, yang di Ungaran. Yang di Ungaran. Yang di Bisa Ungaran. mencapai Kendal, Demak. Bisa, alhamdulillah bisa. Sehingga itu menambah jumlah yang mendengarkan, tapi tidak pernah kita hitung. 300.000 itu hanya orang Ungaran saja. Kalau dalam bidang finance-nya Pak, iklan kan otomatis kadang musiman ya Pak, kalau Yeah. lagi musimnya banyak, terus datang banyak iklan begitu Pak. Itu untuk memanage supaya tetap ada iklan yang masuk itu bagus. Ya saya kira strateginya macam-macam ya, seperti orang pada umumnya bisnis. Jadi kita mesti pintar-pintar mengambil timing promosi. Misalnya hari Kartini ada paket Kartini. Paket Kartini ini diberikan kesempatan diskon sebesarnya kepada pengusaha-pengusaha wanita atau hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Nanti pendidikan itu ada Ghost to Campus, ini sebentar lagi Ghost to Campus. Ghost to Campus ini kita memberikan pelayanan khusus kepada teman-teman buka pendidikan, baik formal maupun non formal. Kemudian nanti menjelang Ramadan kita ada paket Ramadan. Nah, kita pintar-pintarnya supaya tidak pernah ada hari jeda. Kalau zaman dulu itu kan momen itu hanya ada momen Lebaran dan 17 Agustus. Kalau sekarang momennya banyak sekali. Ada hari koperasi, ada hari Polri, macam-macam. Ini adalah momen-momen yang kita gunakan untuk promosi. Kira-kira gitu. Kalau untuk program yang kemudian mendatangkan narasumber begitu Pak, ada tidak sih Pak program yang memang khusus untuk mendatangkan narasumber kemudian talk show begitu? Ada, setiap hari ada. Setiap hari. Kami bekerjasama dengan beberapa lembaga, termasuk dengan universitas. Di sini di Ungaran itu ada 2 universitas, satu Undaris, yang kedua Muti Waluyo. Dua-duanya ada rumah sakit Ken Saras, ada rumah sakit pemerintah daerah. Nah, mereka ini adalah partner resmi kita yang setiap hari dia siaran untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jadi Pak, itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih.